warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Salah satu syarat sempurnanya orang mencari ilmu dan meraih ilmu yang manfaat barokah adalah etika sopan santun atau adab ketika mencari ilmu. Tidak sama orang yang mencari ilmu dalam kondisi pakaian rapi, pakaian sopan, pakaian standar akhlakul karimah seorang santri, tidak sama dibandingkan mereka yang tidak mengenakan pakaian yang sopan. Sama-sama sopan tapi ada sedikit perbedaan, tidak sama. Yang pakaiannya lengan panjang dengan lengan pendek tidak sama. Yang songkok dengan tanpa songkok tidak sama. Bahkan sampai cara duduknya pun tidak sama. Masing-masing ada tingkatan fadilah keutamaan. Lebih dari itu, hati, batin, niat seseorang. Jadi mohon diperhatikan adab ini jangan sampai luntur. Wa bisanadil muttasiri ila al-imam al-faqih al-usuli an-nahwi al-mufassiri Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Mahalli وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Wadhkur, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, naba'atsu, yauma naba'atsu, pada hari membangkitkan kami.
ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifuna, mereka mengetahui, orang-orang musyrik itu, ni'matallahi, mengetahui, mengakui akan karunia nikmat Allah, ay yukirruna bi annaha min indihi. Artinya mereka kaum musyrikin mengakui bahwasanya nikmat Allah itu min indihi, dari Allah, dari sisi Allah. Summa yungkirunaha, kemudian mengingkari mereka musyrikin ha kepada nikmat Allah itu, bi isyrakihim, dengan bentuk kemusyrikan mereka. Pengingkarannya adalah dengan bentuk kemusyrikan. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu al-kafirun, adalah orang kafir. Penduduk Mekah kebanyakan orang kafir. Wadhkur, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, yauma dab'atsu, pada hari membangkitkan kami, min kulli ummatin, dari setiap umat, membangkitkan syahidan, seorang saksi. Syahidan di sini, seorang saksi di sini adalah huwa, adapun dia syahid itu Nabi Yuha, adalah nabinya umat. Jadi seorang nabi yang diutus untuk suatu umat, beliau adalah syahidan. Yashhadu laha, yang menyaksikan siapa nabi, laha, untuk umat, menyaksikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, wa alaiha, dan sesuatu yang memberatkan umat. Wa huwa, dan adapun kullu syahid itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti akan ditanya, wahai Nabi Adam, bagaimana kondisi umatmu? Maka Nabi Adam akan menjelaskan sebagai saksi apa yang telah dilakukan oleh umatnya, baik itu perbuatan yang bermanfaat maupun perbuatan yang mudarat, siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Begitu juga nanti Nabi Nuh, Nabi Musa, dan seluruh nabi akan menjadi saksi bahwa umat saya demikian, umat saya mendukung perjuangan saya, tetapi ada di antara mereka yang menghalangi perjuangan saya. Mereka ada yang mengancam bunuh, mereka ada yang sampai membunuh. Maka para nabi ini adalah saksi sejarah. Tsumma la yu'dzanu, kemudian tidak diberi izin pada hari kiamat itu, tidak diberi izin lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, fil i'tidar, dalam permintaan alasan, argumentasi, uzur, alasan. Jadi tidak ada kesempatan untuk beralasan. Walahum yusta'tabun, dan tidak pula mereka itu yusta'tabun. La yutlab, tidak diminta, minhum, dari mereka, al-utbah. Apa al-utbah itu? Ay ar-ruju' ila ma yurdillah. Al-utbah itu kembali kepada sesuatu yang membuat Allah ridha, yurdillah, sesuatu yang membuat ridha kepada Allah. Kenapa? Karena sudah terlambat ya, untuk bertaubat, untuk kembali sadar dari kekufurannya, sudah tidak diminta lagi ya. Maka di antara mereka ada yang berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia, ingin memperbanyak amal sedekahnya, tetapi kalimat itu sudah terlambat. Dunia yang mana yang akan dikembalikan kehidupannya, sementara hari kiamat adalah kehidupan baru. Wa idza ra'al ladzina zalamu, dan apabila melihat
Siapa syahidan? Alladzina, kepada orang-orang zalamu yang aniaya, kafaru yang kafir. Melihat apa? Al-adzaba, melihat siksa. Ketika mereka menyaksikan, ya, atau yang dijadikan fa'il di sini alladzina zalamu ra'al azab, ya, orang-orang yang zalim itu menyaksikan azab. Ini lebih pas, jadi fa'ilnya setelahnya. Kemudian ketika orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu melihat azab an-nar, neraka, fala yukhaffafu anhum, maka tidak diringankan dari mereka itu al-adzabu, apa, siksaan. Jangan berharap akan ada keringanan dalam proses penyiksaan, tidak sama sekali. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Walahum yunzarun, dan mereka tidak, dan tidak pula mereka itu ditangguhkan. Yumahhaluna anhu, ditangguhkan. Mahlan itu kan pelan-pelan. Yumahhaluna, ditangguhkan mereka itu anhu, dari azab. Idza ra'auhu, apabila menyaksikan mereka hu, kepada azab. Jadi pada saat menyaksikan azab, siksa neraka, mereka minta ditunda. Tunggu, mohon ditunda, tidak bisa. Jangan dibayangkan seperti orang yang akan melompat dari suatu ketinggian, melompat ke dasar jurang, ya. Lalu dia masih minta kesempatan berpikir ulang. Tunggu dulu, saya siapkan mental untuk melompat. Tidak ada. Langsung dijerumuskan ke dalam neraka tanpa ada penundaan sedetik pun. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, dan apabila melihat siapa orang-orang yang musyrik, syuraka'ahum, kepada apa yang mereka sekutukan, ya, atau teman mitra mereka, minasyayatin wa ghairiha, dari setan dan lainnya, sesama orang yang musyrik atau sesuatu yang dijadikan media kemusyrikan. Qalu, berkata, Rabbana haula'i syuraka'una, wahai Tuhan kami. Mereka berkata, orang-orang musyrik itu, wahai Tuhan kami, merekalah teman-teman kami atau mitra kami dalam kemusyrikan. Ini setannya, ini pentolannya, ini pimpinannya, ini ketua kami, ketua dalam kesesatan. Alladzina, yang mereka itu syurakauna, kunna, ada kami, nad'u, menyembah, ya, na'buduhum, menyembah kami pada mereka. Ini setan yang kami sembah dulu, ini patung yang kami sembah dulu, ini sosok pimpinan yang kami agung-agungkan, yang kami hormati sampai pada tingkat penyembahan, ya. Min dunik, dari selain engkau. Fa'alqau ilaihimul qawla, maka dilontarkan kepada mereka suatu ucapan. Ai qalu lahum, berkata mereka kepada syuraka itu, ya, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, lakadzibun, sungguh dusta kamu sekalian, fi qaulikum, tentang ucapan kamu sekalian. Jadi setannya itu bisa jawab, atau yang disembah itu juga punya komentar, punya jawaban. Ketika orang-orang penyembah ini mengatakan, ya Allah, itu para sesembahan kami itu setan-setan yang kami anggap Tuhan, yang kami sosok yang hebat, dewa atau apapun namanya yang diyakini selain Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulikum, ya. Kemudian ada jawaban dari mereka itu, kamu bohong,
setan-setan yang dianggap Tuhan itu berkata, kamu bohong. Innakum abattumuna kama fi ayatil ukhra. Kamulah yang menyembah kami. Saling menyalahkan. Bukankah kamu sendiri yang kemudian mengagungkan kami? Bukan kamu sekalian yang menyembah kami? Sebagaimana keterangan dalam ayat yang lain. Maka nu iyana ya'budun, maka nu tidaklah ada mereka iyana kepada kami, ya'budun menyembah mereka. Sayakfuruna bi ibadatihim, akan mengkufuri mereka terhadap penyembahan kepada Tuhan-Tuhan itu. Jadi saling menyalahkan, saling mengingkari. Enggak, saya tidak pernah menyembah kamu, saya diajak, dirayu, saya didoktrin, saya diajarkan. Tidak, kalian sendiri yang nurut, kalian sendiri yang percaya dengan ajaran itu, kalian sendiri yang menerima doktrin itu. Saling melepas tanggung jawab. Wa alqaw ila Allahi yawma idzinis salam, dan mereka berpasrah kepada Allah pada hari itu. Assalam, kepasrahan. Ay istaslamu li hukmihi. Mereka berpasrah kepada hukum Allah. Sudah, kita kembalikan perdebatan kita ini, saling menuduh ini, saling menyalahkan ini, kita tidak akan pernah berakhir. Mari kita selesaikan, kita pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadi perdebatan sengit, perdebatan yang saling melontar kata-kata tuduhan dan menyalahkannya. Wa dhalla ghaba anhum ma kanu yaftarun. Dhalla, dan lenyaplah atau sesatlah dari mereka apa yang dahulu mereka bikin-bikin. Min anna alihatahum tashfa'u lahum, dari doktrin bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu dapat menolong kepada mereka. Ya, terbukti sesat, terbukti suatu kesesatan nyata atau ghabanhum, ya lenyaplah bahwa doktrin Tuhan-Tuhan itu bisa memberikan pertolongan. Terungkap suatu kenyataan bahwasanya patung berhala itu tidak bisa memberikan syafaat. Ketika di dunia doktrin itu ditanamkan, ya, doktrin itu ditanamkan. Ketika melihat patung ada yang menangis darah, tambah histeris. Ya, padahal setan di balik patung itu membuat satu rekayasa seolah mengeluarkan darah, dan benar-benar darah. Bisa jadi benar-benar darah karena ada keahlian tertentu yang dimiliki oleh syayatinal jinni ini, setan-setan dari bahasa jin, bisa melakukan suatu patung dari kayu, dari batu ataupun dari bahan lainnya, bisa meneteskan atau rekayasa lainnya. Jangan heran kalau kemudian ada orang tambah yakin menurut kesesatan mereka. Wah, ini mukjizat, patung Tuhan kita sedang menangis. Ya. Ada beberapa tayangan yang menggambarkan sosok sesembahan mereka. Sosok sesembahan mereka kemudian bisa bergerak-gerak, mulutnya bisa bergerak, mata yang dari ukiran itu bisa berkedip. Apakah ini rekayasa teknologi IT atau memang suatu kejadian nyata yang dilihat mata? Tetapi sebenarnya adalah bagian dari doktrin, dari tipuan, dari rekayasa, talbis iblis keturunannya, ya. Begitu sampai di akhirat, saling menyalahkan, saling melempar kata, ya, menyudutkan. Tetapi pada akhirnya mereka pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Terungkaplah bahwa apa yang mereka yakini, ajaran yang mereka yakini, ternyata tidak terbukti kebenarannya. Alladzina kafaru, dan alladzina orang-orang kafaru yang kafir, wasaddu, dan menghalangi
annas manusia an sabilillah dari jalan Allah, merintangi menghalangi manusia dari jalan Allah, dinihi dari agama Allah. Dengan cara apapun, ujaran atau dengan bentuk fisik. Dilarang membangun rumah ibadah, masjid, musalla, dilarang mengadakan kegiatan keagamaan, pengajian tanpa alasan, ya, atau dengan suatu tekanan. Beberapa saudara kita di beberapa negeri terjajah persoalan ibadahnya, hak untuk bebas melaksanakan peribadatan sesuai agama, mereka ditindas. Nah, seperti perlakuan orang-orang kafir di zaman kafir Quraisy dahulu, menghalangi umat Islam dari beribadah, bahkan menghalangi mereka untuk memeluk agama Islam, disiksa. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya sendiri hanya karena ingin menyatakan ahadun ahad, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semakin disiksa, semakin kuat teriakan Sayyidina Bilal bin Rabah mengucapkan ahad, ahad. Nah, orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari memeluk agama Allah ini, zidnahum, menambah kami, hum kepada mereka, adzaban fawqal adzabi, siksaan di atas siksaan. Kenapa dilebihkan dari orang yang lainnya? Karena ada sikap berlebihan. Mereka tidak hanya kufur tapi menghalangi orang untuk menyambut hidayah taufik. Mereka melakukan satu sikap bentuk perbuatan yang lebih dari sekedar kufur. Ada orang kufur, ya sudah, urusan kamu, urusan saya. Mereka kufur tapi tidak mengganggu. Nah, itu disiksa, celaka, akan terjadi perdebatan saling menyalahkan di antara mereka dan yang disembah. Tetapi ada siksaan tambahan bagi orang-orang yang tidak hanya kufur tapi menghalangi orang memeluk Islam. Alladzi istahaqqahu, yang berhak mereka itu kepada tambahan, ya, adzaban fawqal adzab, itu bi kufrihim, karena sebab kekufuran mereka. Apa siksaan itu? Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aqarib an yabuha kan nakhl at-tiwal. Aqarib ini akrab apa? Kala jengking. Anyabnya apa? Kalau kala jengking yang biasanya berbahaya apa? Anyab apa itu? Sengatnya di bagian ekor biasanya, ya, atau kampitnya, apa, tangan yang di bagian depan itu. Nah, anyab ini yang terdapat dalam tubuh, organ tubuh kala jengking, ya, bukan ukuran normal, di luar ukuran normal. Seperti apa ukurannya? Kan nakhl, seperti nakhlah, atau jamaknya nakhlah apa? Nukhul. At-tiwal, pohon kurma yang panjang, yang tinggi. Kalau dalam organ tubuh manusia ini bagian gigi, ya. Kalau binatang seperti singa, anyabnya ini apa? Taringnya, ya. Taringnya. Apakah kemudian punya taring al-aqarib ini? Jenis
kalajengking yang sangat aneh ya, punya taring. Yap, saya belum tahu taringnya Aqarib ya. Kalau taringnya saja seperti pohon kurma, mulutnya seperti apa? Ini di makhluk yang ada dalam rekaan itu ya, rekaan di zaman, menurut rekaan sejarah, pra sejarah, binatang di zaman es atau sebelum baru baru ada yang dimaknai gading, kalau gajah itu gadingnya. Jadi kira-kira anyab ini kalau dalam tubuhnya aqarib, anyabul aqarib, ini maknanya karena tidak lumrah ada akrab punya taring, punya gading. Berarti tangannya itu kampit apa? Kalau biasanya menjepit ya, biasanya untuk menjepit. Ada beberapa binatang yang punya anyab juga itu, seperti kepiting, kampek ya. Apa bahasa Indonesianya kampek? Kampit. Tinggal dibayangkan saja, kalau seukuran rata-rata pohon kurma ya seperti kelapa itu, dengan bentuknya yang lebih khas, lebih besar, ya, batangnya lebih besar dari kelapa, seperti yang di depan aula itu. Itu kampitnya seperti itu, dua kampitnya. Tubuhnya seperti apa? Seperti rumah kan gitu. Kampit. Jadi anyab sendiri kalau digunakan secara umum banyak makna. Ketika diidhofahkan pada satu binatang, ya, anyabul insan, maka taringnya, gigi taring manusia, atau anyabul asad, gigi taringnya singa. Tapi ketika anyab al-fil, maka gadingnya, taringnya itu kan gadingnya. Kemudian anyabul aqrab, berarti tangannya, kampitnya itu. Ini yang akan menyiksa mereka, menyiksa orang-orang yang menghalangi orang menuju agama Allah. Orang-orang kafir yang tidak hanya dia kufur tetapi melakukan sikap
menentang, menghalangi orang-orang menuju sabilillah, aidinillah. Bima kanu yufsiduna, oleh karena sesuatu kanu yang ada mereka, yufsiduna berbuat rusak, berbuat kerusakan mereka itu, bisaddihim dengan menghalanginya mereka, annasa pada manusia, anil iman dari beriman. Wadhkur dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, yauma nab'atsu, pada hari membangkitkan kami, fi kulli ummatin, membangkitkan atau mengutus ya. Mengutus kami fi kulli ummatin, pada setiap umat, syahidan, seorang syahid, seorang saksi alaihim atas mereka, min anfusihim, dari diri mereka, huwa adapun syahid, nabiyuhum adalah nabi mereka. Wajibna bika, dan mendatangkan kami, bika padamu atau denganmu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, syahidan, sebagai syahid, sebagai saksi, ala haula'i, atas mereka, ay qaumika, atas kaum, wahai Nabi Muhammad, engkau kami jadikan sebagai saksi, syahidan ala haula. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan menurunkan kami, alaika, kepada engkau, Alkitab, Al-Quran, ayat Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas, bayanan, sebagai penjelasan, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, apapun terdapat dalam Al-Quran, secara mujmal, yahtaju ilaihi, yang membutuhkan kepadanya, an-nasu, siapa manusia, min amri syariati, berupa perkara syariat. Sekarang apa bedanya syariat dengan fikih? Biasanya kalau syariat ini sesuatu yang sudah nasnya dari Allah, mansus, ayatnya, hadisnya dari Nabi, sunnah Nabi. Tetapi fikih lebih kepada produk ijtihad ulama, ya, proses ijtihad. Ya. Maka sebelum fikih ada usul fikih. Perangkatnya ada lughah, di situ ada nahwu, ada sharaf. Ada perangkat yang harus dipenuhi, balaghah. Kalau tidak, maka akan salah memahami produk hukum. Andaikan pun benar, tapi dari proses yang tidak benar, maka pun ini bisa pada tabawa, ya. Tempat kembalinya maka dahu ilan nar. Tempat kembalinya duduknya di neraka. Kenapa? Karena ada satu proses yang tidak dipertanggungjawabkan. Ya, asal-asalan saja menjawabnya. Wahudan, dan Al-Quran itu, Alkitab itu sebagai petunjuk. Hudan, petunjuk, minad dhalalati, dari kesesatan. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Wabushra, dan berita gembira, bil jannah, dengan berita surga, lil muslimina, bagi orang-orang Islam, al-muwahhidin, yang bertauhid. Ayat ini juga memiliki isyarah menurut Ibnu Ajibah, ya. Isyarahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap abad seorang syahidan, seorang saksi, yashhadu ala ahlihi, yang menjadi saksi bagi penghuni zaman itu, penduduk atau generasi yang hidup di zaman itu. Dan ini menjadi hujjatan alaihim yaumil qiyamah, jadi satu argumentasi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya utus. Di zaman pertama saya utus seorang syahid bernama Adam. Di generasi berikutnya saya utus bernama siapa putranya? Sith. Kemudian Nabi Nuh, Idris dulu, ya, Nabi Idris, Nabi Nuh. Jadi setiap zaman tidak bisa membantah pada Allah SWT. Ya Allah, kami begini, tidak bisa. Sudah saya utus seorang syahid, saksi. Dia melihat sejarah panjang itu, bahwa di zaman Nabi Nuh, engkau telah mencacinya, engkau telah menghinanya. Hanya orang-orang pilihan saja yang aku selamatkan. Maka tidak ada alasan untuk membantah kami sesat karena tidak ada yang membimbing. Tidak bisa. Bagaimana dengan yang memang tidak tersampaikan dakwah?
Dikiaskan kepada orang yang ahlul fatrah, kosong pada zaman antara Nabi Isa ketika diangkat ke langit dan zaman sebelum kemunculan Nabi Muhammad sampai munculnya Nabi Muhammad. Fatrah sekitar sekian ratus tahun itu disebut kekosongan. Maka urusan Allah. Kalau sudah ada nas bahwa Umrul Qais masuk neraka misalkan, kemudian Amr bin Luhai masuk neraka, itu ada nasnya. Yang lain tidak bisa disamaratakan. Kalau Allah mengampuni meskipun dia ahlul jahiliyah, dimasukkan surga oleh Allah, karena tidak ada seorang nabi pun. Maha luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kenapa dibatasi dengan suatu pemahaman yang terbatas. Nah, setelah generasi para nabi, para khulafanya nabi. Setelah Nabi Muhammad, khulafaur rasyidun syahidan ala qaumihim. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau syahidan ala haula. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, terus begitu. Lalu pewaris mereka. Nah, ini juga isyarah bahwa ada yang menjadi saksi syahidnya dalam persoalan ahkamus syariah. Mereka adalah para pewaris Nabi, pewaris warasatul anbiya. Siapa? Al ulama, dengan catatan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Ini yang ahkamus syariah. Mereka adalah al ulama al atqiya, para ulama yang bertakwa. Ada kompetensinya untuk terseleksi menjadi ulama ul atqiya, tidak sembarangan ulama, ya. Tidak seperti yang didefinisikan itu, binatang jadi ulama. Sejak kapan? Kemudian kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi saksi dalam asrarul haqiqah, yang melihat kondisi batiniah umat ini. Mereka siapa? Al-awliyaul kubara, para wali-wali yang agung, ya, wali kutub, sadatina, al-aqtab, al-anjab, al-ahbab, rijalallah, semua itu, ya. Maka penting kita kemudian memanggil nama-nama beliau. Rijalallah, ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, agar kita dikontrol, dipantau, adakah batiniah kami ini yang salah, karena nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Umat ini ternyata batinnya bobrok, dia hadir ke majelis ilmu dengan untuk tujuan duniawi, dia hadir ke majelis kebaikan hanya untuk pamer kepada manusia agar dikatakan sebagai orang baik. Maka ahlul asrar ini yang akan menjadi syahidnya, menjadi saksinya. Jadi mereka adalah al-awliya al-kubara. Siapa mereka? Al-arifina billah, ya. Kalau kemudian sudah disampaikan hujjah kepada mereka, selesai. Nah, orang-orang semacam ini punya karakter. Orang yang ini punya karakter. Dawuhnya Al-Syekh Ibrahim bin Shu'aib, ini muridnya Abu Ya, murid yang dibanggakan beliau. Beliau punya kitab Qultu wa Qal. Ini sejak kami di bawah bimbingan beliau, beliau wafat masih muda usianya. Pulang ke Nigeria berdakwah, mendapatkan tantangan keras di sana, dan wafatnya wafat insyaallah syahid indallah, karena dalam membela agama, ya, sempat di penjara, sempat mendapatkan perlawanan zahir dan batin, ya, serangan batin, dan kami tidak pernah mengetahui Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki ini nangis kecuali pada dua orang, ya. Wafatnya Syekh Ibrahim bin Shu'aib Al-Maliki ini, beliau seorang Nigeria, Afrika, ya. Kemudian pada wafatnya Pamanda Kepawaid. Jadi Abu Ya merasa kehilangan pada dua orang ini. Memang banyak beberapa orang, ya, terutama ketika Sayyidil Walid Abu Ya Said
eh, Muhammad Al-Maliki, tapi kan jelas ayahnya. Nah, sementara ini kan hanya hubungan teman sahabat, tapi rasa kehilangan itu mendalam. Ini yang disampaikan sendiri oleh Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Aku tidak pernah merasa kehilangan kecuali pada dua orang ini. Nah, yang terakhir ini kami melihat Abuya juga sangat kehilangan, dan itu sangat wajar. Ibunda beliau Radiyah, ya. Nah, orang-orang pilihan tadi yang disebutkan bahwasanya syahidan ini ada dua kelompok, ya. Mereka adalah al-ulama al-adqiya yang akan mengurusi persoalan ahkamus syariah. Yang kelompok kedua adalah mereka al-auliyaul kubara, mereka adalah al-arifina billah yang akan mengurusi, mempertanggungjawabkan persoalan asrarul haqiqah, rahasia hakikat batinnya umat. Nah, menurut Syekh Ibrahim bin Syuaib ada 3 kriteria sifatnya para wali. Ya, sifatnya para wali ada 3. Yang pertama, as-siqatu billah fi kulli syai'in. As-siqatu billahi fi kulli syai'in. Percaya penuh kepada Allah dalam segala sesuatu. Ini tanda kewalian. Kalau ada orang dalam menyikapi segala hal kembali kepada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berpangku tangan dengan orang lain atau menyandarkan kepada kecerdasan, menyandarkan kepada teknologi. Ini kalau ada musibah begini perlu ada teknologi ini, perlu ada protokol kesehatan. Tidak bisa kalau tidak dengan rapid test, pasti akan terjadi, pasti pakai bahasa begitu. Sehingga ada paranoid, ada semacam ketakutan besar. Walaupun itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau orang yang dianugerahi thiqah billah, ya silahkan lakukan protokol kesehatan, silahkan ini diikuti. Tapi ingat, ketika kita berikhtiar, Allah lah yang akan menentukannya. Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Tunjukkan bahwa kita sedang berikhtiar, kan begitu. Jadi kita sedang menunjuk dengan protokol kesehatan, kita tidak berpangku tangan, tidak bersandar kepada alat, kepada benda, kepada obat. Itu hanya cara kita mendapatkan perhatian Allah. Ya Allah, saya sudah rapid test, ya Allah. Mudah-mudahan dijaga, ya Allah, engkau, ya Allah. Saya sudah begini, saya sudah social distancing, ya Allah. Ini sudah sekian meter, ya Allah. Mudah-mudahan tidak terjangkit. Nah, ini sudah bagian dari sebuah ikhtiar. Tetapi batinnya thiqah billah. Yang kedua, al-ghina bihi an kulli syai'in, merasa cukup dengan Allah dari segala sesuatu selain Allah. Merasa cukup dengan Allah. Sementara ada orang, samangken live, ni kamun pas tak muka barung, kuda tak odik nih. Sudah bergantung hidupnya kepada warung. Ini kada rumah nikah. Mundos terusan nggak nikah. Keluar capok corona. Nengi dalam mati kelaparan. Daripada mati yang keluar. Ini. Jadi dilematis, dia ketakutannya kepada kelaparan. Seolah-olah yang mematikan adalah kelaparan. Padahal orang itu sudah tertulis masa ajalnya, berapa umurnya, pasti ada jalan rezeki. Tinggal kita berusaha apakah jalan yang halal ataukah yang haram. Nah, ketika kondisi semacam ini akan teruji. Salah satu ujian terberat orang munafik pada masa paceklik, masalah ekonomi, masalah rezeki. Ini akan teruji orang munafik, terseleksi secara alami
dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang munafik akan terjerembab kepada pilihan-pilihan yang sesat. Cara singkat, cara zalim, cara haram untuk mendapatkan rezeki itu. Tapi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa, dia akan selektif. Sudahlah, cukup sekian. Yang penting ada untung, bisa dimakan, cukup keluarga, barokah. Tapi orang yang kemudian ini terjangkit penyakit munafik, tidak apa-apa. Ini mumpung ada bantuan anggaran dari pemerintah, kita laporkan saja kena kasus COVID-19. Biar mengucur dana sekian, 100 sekian juta, 90 sekian juta per orang, ini akan satu penanganan mengucur dana sekian. Padahal betok kering, mengih mati COVID-19. Ini zalim, ini menjual saudaranya. Dia menari di atas penderitaan orang lain. Saudaranya wafat dalam keadaan faktor penyakit lain, dizalimi dengan satu laporan palsu, mengalir bantuan dana untuk kesenangan mereka. Apa enggak zalim? Untuk apa dimakan ini? Dari sesuatu yang salah laporannya, penipuan kan gitu. Nah ini penikmat suasana yang seperti ini, pandemi atau apalah namanya, akan menyeleksi secara alami mana yang munafik, mana yang orangnya istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, akan terseleksi. Bahkan sesama santri pun akan diseleksi. Santri seongkuan, santri sebau, ya, akan diseleksi dengan sendirinya nanti. Saya runcak wakar, seleksi nanti ini akan ketahuan kan gitu. Jadi orang yang tanda-tanda di situ ada sifatul aulia, dia merasa cukup hanya bersandar penuh kepada Allah As-Samad. Di situ sudah. Sokhiate, posak batinna kadaban al-ghina bihi aromasa sokhi cukup ngampuaki Gusti Allah. Yang ketiga, sifatul aulia yang ketiga, ar-ruju' ilaihi fi kulli syai'. Selalu kembali pada Allah dalam segala persoalan. Ya. Nah ini termasuk ketika dia melihat kondisi dirinya ada kekurangan, kelalaian, segera kembali kepada Allah. Ya. Begitu ada persoalan yang sulit ditangani, tawakkaltu ala Allah. Begitu ada hal yang sudah di luar logika, nalar, dia langsung kembalikan ar-ruju' ila Allah. Begitu ini sudah persoalan harus mendapatkan petunjuk dari Allah, dia lakukan istikharah. Pilihan-pilihan semacam ini dia akan selalu menjadi pilihan hidupnya. Yang pertama, thiqah billah, percaya penuh pada Allah, merasa cukup, merasa kaya dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hubungannya dengan bab ya yang sedang kita bahas. Apa? Di sini dijelaskan ya di awal tadi al-utba ar-ruju' ila ma yurdil lah. Orang kafir itu tidak ada kesempatan untuk ar-ruju' ila ma yurdillah. Kenapa? Karena sudah kasep, sudah terlambat. Dia minta seperti itu ketika sudah hari kiamat. Tapi orang yang di dunia terus melakukan al-utbah, dia ar-ruju' ila ma yurdillah, ini tidak diridhoi Allah, ini tidak diridhoi Allah, kita kembali kepada yang diridhoi Allah. Ada beberapa pilihan ini, ada kaidahnya, ini kan sama-sama haram ya. Akhafud darurain, ini sama-sama darurat, dipilihlah yang kemudian teringan ya. Ad-darurut tubihul mahdurat. Ada kaidah-kaidah itu untuk penyelamatan dirinya dalam kondisi yang sangat sulit. Masih ada jalan keselamatan. Sementara ada orang yang menikmati apa dengan bahasa yang congkak, bahasa yang meremehkan, menganggap ini sesuatu urusan yang kecil. Mak tetinya rese halal, saya haram susah. Tarapes begitu. Semua dilabrak, aturan dilabrak. Ya ini terseleksi dengan sendirinya. Bahkan dari ucapannya, dari omongannya akan terseleksi. Mana yang kemudian punya komitmen dalam perjuangan, mana yang tidak.
akan ada jawaban itu. Terungkap satu persatu. Jadi Allah menciptakan satu kejadian, fenomena zaman pada kurun waktu tertentu. Ini adalah madrasah. Ya. Sampai selesainya masa ini akan lulus nanti. Siapa yang lulus? Dan akan terseleksi siapa yang tetap kelas, tidak naik kelas, kan gitu. Yang penting tidak drop out saja. Kan. Susah kalau dikeluarkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian isyarah lainnya bahwa ini adalah hidan, ada bagian ya, satu bertugas untuk ahkam syariah, yang satu bertugas untuk asrarul haqiqah. Ini adalah ayat untuk mendeteksi seorang wali. Ya. Ada satu cerita kisah nyata yang disampaikan oleh Kiai Mujib Ridwan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan bercerita setelahnya agar ayatnya selesai sampai di lil muslimin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, fokus kepada kisah Kiai Mujib Ridwan di saat mendapatkan perintah pasca muktamar di situ Bondo, diperintah oleh Kiai As'ad untuk segera melapor. Kalau bahasa organisasinya LPG ya, laporan pertanggungjawaban, tapi tidak tertulis secara lisan ini. Datang ke Madinah. Waktu itu tidak segampang transportasi seperti beberapa tahun terakhir ini ya. Orang umroh bisa berkali-kali dalam satu bulan, dalam satu tahun ya. Haji tiap tahun. Nah ini zaman sulit, tahun 80-an, 86, 87. Nah sejak peristiwa 85 itu, 84 itu ya, kapan saya bisa berangkat ini? Diberi amalan ya. Di tahun 87 ada jalan. Beliau mendapatkan kemudahan untuk beribadah haji. Ah, ini saatnya. Sowanlah kepada Kiai As'ad. Ya, ternyata beliau sudah dibekali amalan, pakai jarak jauh ya. Ini yang cerita putranya. Begitu sampai di sini, Kiai Mujib sudah tinggal setoran hafalan. Ya sudah hafal. Ya. Maka surat itu tulisan yang mestinya dibaca, nggak dibaca sudah hafal. Sudah ditasih hafalannya. Ini tidak ada teknologi webinar atau daring, enggak. Ya. Daringnya tingkat tinggi ini, teknologinya di atas orang-orang milenial ini sudah teknologinya aulia. Kemudian beliau berangkat ke Mekah dengan kaifiyah tertentu, bertemu dengan sahibu Mekah. Berangkat ke Madinah, bertemu dengan sahibu Madinah, menyampaikan hasil. Itu adalah pertemuan lintas dimensi yang tidak bisa dijelaskan secara fisik, karena ini persoalan metafisik. Bagi yang meyakini, silahkan meyakini. Anda akan mendapatkan karunia batin. Bagi yang tidak meyakini, silahkan Anda merasakan kerugian karena tidak meyakininya. Bertemulah dengan Rasulullah, bertemulah dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, bertemulah dengan Sunan Ampel. Ini kan dimensi ruh sudah ya. Kita sudah membahasnya masalah ruh ya. Seperti apa kemarin? Ilmunya sayap burung ya dibahas, ilmunya udara. Seperti ruh, bagaimana kemudian Allah mengizinkan pergi kemana pun saja. Nah, selesai laporan itu, bahkan uniknya Rasulullah menggunakan bahasa Jawa ini. Kalau orang yang sulit menerima dengan akal logikanya ya akan membantah dan jadi sesuatu yang lelucon. Tapi kita semua sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an yakun kun fayakun. Bukankah Nabi ini adalah rahmatan lil alamin? Nabi ini adalah ayahnya umat. Beliau adalah nabinya orang Jawa, nabinya orang Madura, nabinya orang Arab, nabinya orang Sunda.
Maka sangat mudah bagi Allah menganugerahkan satu mukjizat kepada beliau, sebagaimana itu terjadi pada wali-walinya Allah. Ada orang tidak pernah belajar bahasa daerah tertentu, langsung bisa bahasa setempat. Seperti para sahabat Nabi ketika diutus ke Cina, langsung bisa bahasa Cina, tidak perlu belajar Mandarin dulu ya. Kursus Mandarin sekian. Langsung. Yang diutus ke Eropa dengan karomahnya langsung bisa bahasa Eropa. Subhanallah. Nah, ini setelah selesai laporan, ternyata ada sesuatu yang masih tersisa di benak beliau. Penasaran. Sebenarnya derajat pangkatnya Ki As'ad itu di mana? Siapa beliau? Sejatinya beliau itu. Selama ini saya hanya tahu beliau secara zahir ya begini, dengan cerita-cerita perjuangan beliau. Katanya Ki Mujib Ridwan memberanikan diri tanya kepada baginda Nabi. Kemudian oleh Nabi ditunjukkan ayat ini. Ayat yang tadi ini. Tapi syaratnya engkau harus izin dulu kepada As'ad. Kalau As'ad mengiyakan, lanjutkan bacaan ayat ini. Kalau dia tidak mau melanjutkan, tidak mengizinkan, jangan. Maka oleh Rasulullah dititipi ayat ini. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ini ayat untuk mengidentifikasi kewalian seorang wali. Dibawa sudah ayat ini sampai di Indonesia, terus pulang dari haji dilaporkan, lapor masalah NU. Sudah bahwa NU muktamar menghasilkan Khittah NU, Khittah 26 di muktamar ke-27. Kemudian menerima asas tunggal Pancasila dengan segala keputusannya. Salah satu yang tertuang, Pancasila bukan agama, tidak dapat menggantikan kedudukan agama, kan begitu. Sampailah selesai, tinggal ke satu hal ini. Saya mau matur ya ini. Iya Pak. Kok tumben kamu minta pamit kayak gini? Biasanya langsung berseloroh, karena akrab Ki Mujib gitu kan, seperti anak dengan orang tua. Tapi saya diperintah untuk minta izin dulu. Apa maksudnya? Saya tanya panjenengan kepada Kanjeng Nabi. Kamu ngurus saya ya? Disuruh laporan masalah NU malah ngurus-ngurus saya kamu. Apa pentingnya ngurus-ngurus saya? Ya, saya kan penasaran kayak gitu. Tapi dawuhnya kalau diberi izin. Kalau tidak diberi izin saya akan melanjutkan. Diam. Jadi kediaman ini. Diam. Silahkan. Dibaca ayat ini. Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim, sampai pada ayat waji'na bika syahidan 'ala haula. Gemetar. Mbak As'ad gemetar. Beliau nangis sejadi-jadinya, seperti sudah bukan sosok beliau, sudah nangis sejadi-jadinya. Menturunnya aging-ging sampai seluruh sekujur tubuh beliau ini bergetar. Nangis basah kuyup. Tidak separah itu. Kita jarang melihat Mbak As'ad nangis. Nah ini saksi mata Ki Mujib Ridwan. Kemudian beliau dawuh, kamu bersumpah ya? Iya Ki. Selama saya masih hidup, jangan ceritakan ini. Jangan ceritakan pada siapapun. Iya Ki. Dan seandainya setelah saya sudah mati, kamu juga ingin menyimpannya, itu jauh lebih baik. Jadi masih ingin tetap dirahasiakan. Maka selama masih ada bahasan, tidak pernah Ki Mujib Ridwan buka-buka masalah ini. Setelah Ki As'ad wafat sekian tahun, barulah kemudian Ki Mujib Ridwan menceritakan peristiwa itu.
Ini berarti sudah terkonfirmasi. Ya, begitu sudah dites, kok nyambung ini, terkonfirmasi. Oh, ini berarti pangkat ini. Tadi bahwa syahidan ada dua makna. Kalau urusan ahkamus syariah adalah al-ulama'ul adqiya, kalau urusan asrarul haqiqah al-awliya al-kubara. Bukan hanya sedikit wali, tapi al-kubara al-arifina billah. Maka siapa beliau ini? Sampai menangis ketika dibacakan ayat ini. Syahidan ala haula. Ya. Maka para wali ini mendapatkan tetesan pangkatnya syahidan yang sesungguhnya, insan kamil. Kalau Nabi adalah syahidan di ummatihi, maka para wali adalah penerus syahidan di ummatihi juga. Dengan tugas apa? Ya, membawa ini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Pasti akan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, Sunnah. Pasti akan membawa apa? Hudan, petunjuk. Akan membawa rahmatan, kasih sayang, wa busyra lil muslimin. Ini yang ada dalam diri setiap syahidan itu. Jadi para wali ini melanjutkan, mewariskan pangkat derajatnya al-insanul kamil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.